Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang pegadaian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khalid Nabila Ramadan dari absen 7, kemudian Nama saya Gani Firdaus dari absen 15. dan ini anggota kami selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Kumara Nomo dari absen 6. Kemudian saya Cesha Rudianda dari absen 8. Saya Kesha Nari Hasana dari absen 18. Oke, kami sekarang berada di salah satu pegadaian yang ada di Cilacap, tepatnya di Jalan Swadaya nomor 12, Tambak Gereja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Kami akan menjelaskan mengenai materi bab OJK, bank, dan ke industri keuangan non-bank, terutama mengenai pegadaian. Yuk disimak materinya. Pertama, pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, yaitu hukum gadai. Fungsi pegadaian. Fungsi pegadaian yang pertama yaitu mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara aman, cepat, hemat, dan mudah. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang dapat menguntungkan bagi pegadaian dan masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pelatihan, dan pendidikan. Yang keempat, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Kemudian yang terakhir, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Peran pegadaian. Peran pegadaian yaitu yang pertama, membantu masyarakat bawah untuk mendapatkan dana pinjaman. Yang kedua, layanan keuangan jasa pembiayaan. Yang ketiga, memajukan perekonomian masyarakat khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Jenis pegadaian. Pegadaian dibedakan menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. 1. Pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum pegadaian. 2. Pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari firm pegadaian yang memberikan pinjaman uang kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah dalam penggunaan biaya. Pembiayaan pada pegadaian adalah aktivitas penyaluran dana yang berasal dari modal perusahaan atau dana-dana yang berhasil dihimpun oleh pegadaian. Misi utama yang bersifat sosial yaitu membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah berupa bantuan keuangan untuk tujuan yang mendesak. Prosedur pembiayaan ini, pihak yang berutang membawa jaminan berupa barang bergerak, kemudian ditukarkan dengan sejumlah dana yang sesuai dengan nilai taksiran. Pembiayaan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan dari bunga merupakan pendapatan yang dominan dibandingkan pegadaian lainnya. Produk pegadaian. Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, di mana nilai pinjaman yang akan diberikan dipengaruhi oleh barang bergerak yang akan digadaikan. Kedua, penaksiran nilai barang. Pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang dapat digadaikan, seperti emas, perak, dan beliau. Ketiga, penitipan barang. Pegadaian dapat menyediakan jasa penitipan barang karena memiliki tempat yang memadai. Pada dasarnya, karena alasan keamanan penitipan. Pada umumnya, masyarakat yang ingin berpergian dalam jangka waktu yang lama, kemudian nasabah akan dikenakan ongkos penitipan. Keempat, jasa lain.
seperti kredit pada pegawai dan tempat penjualan emas. Tujuan Pegadaian turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kedua, mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Pemegang gadai yang pertama berhak untuk menjual barang yang digadaikan apabila telah jatuh tempo. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Yang ketiga, selama hutang belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan. Kewajiban pemberi gadai. 1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. 2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Untuk menggadaikan produk gadai emas, non-emas, dan kendaraan, syaratnya yaitu datang ke kantor pegadaian, menyerahkan fotokopi KTP, menyerahkan barang jaminan, mengisi formulir pengajuan kredit.